Kamu baru duduk untuk makan di restoran favoritmu. Sang pelayan datang ke mejamu untuk mengambil pesanan minumanmu. Kamu ngidam soda seharian, jadi kamu pesan Coca-Cola. Sang pelayan terlihat kecewa dan bilang, "Ini restoran Pepsi." Apa kamu pernah mengalami ini? Di luar negeri juga sama, Pepsi atau Coca-Cola. Kalau suka dua-duanya, kamu harus memilih. Jadi, bagaimana kalau kita melihat akar persaingan ini? Apa salah satunya secara objektif lebih baik dari yang lain? Kategori pertama, variasi. Menurutku, kedua perusahaan lumayan bagus soal ini. Kamu bisa dengan mudah memilih antara Coca-Cola diet, tanpa gula, dan bahkan cherry. Untuk Pepsi, kamu bisa memesan rasa unik seperti lemon, jeruk nipis, karamel, dan bahkan rasa pedas. Kategori selanjutnya, rasa. Seperti yang mungkin kamu tahu, rasa itu subjektif. Gak ada jawaban benar atau salah, tapi setiap orang punya favoritnya masing-masing. Resep Coca-Cola sudah menjadi rahasia yang dijaga ketat sejak 1891, saat John Pemberton, si penemu Coca-Cola, menjual resep itu. Kemudian, resep itu dimodifikasi oleh pembelinya, Asa Candler. Dan itulah resep yang kita kenal dan sukai kini. Sementara itu, rasa manis Pepsi ditemukan oleh Caleb Bradham. Tak lama, Charles Guth membeli perusahaan bangkut Bradham. Dia juga punya perusahaan permen bernama Loft. Apa itu sebabnya rasa Pepsi lebih manis daripada Coca-Cola? Kalau kamu gimana? Tim Coca-Cola atau Pepsi? Nah, kamu baru bangun. Kamu memesan pizza malam kemarin dan siap memakan sisanya untuk sarapan. Kamu membuka kulkas dan, pilihan sulit ada di depanmu. Pizza dingin atau pasta dingin. Bagaimana dan kenapa kedua hidangan ini terasa enak banget pas dingin? Sebenarnya ada sains di balik rasanya yang nikmat. Menurut ahli pasta, spagettimu terasa lebih enak besok harinya karena bahan kecil bernama pati. Ini bisa ditemukan dalam sereal dan kentang. Simpelnya, bahan hidangan ini punya lebih banyak waktu untuk lebih mengenal satu sama lain saat menginap di kulkasmu. Pati menyerap lemak, saus, dan bumbu semalaman. Pastamu menyedot semua rasa itu dan membuat rasanya lebih kaya. Sama halnya dengan pizza. Jadi, pantas orang sering memesan makanan seperti ini dalam jumlah banyak agar ada sisa untuk besok paginya. Enggak, contoh barusan bukan rumahku kok. Masih soal pizza nih, gimana kalau kita selesaikan perdebatan nanas di pizza untuk selamanya? Memang benar, ini adalah batas yang memisahkan banyak orang. Satu sisi mengatakan buah beri nggak boleh dimakan bareng pizza. Kok beri? Kalau kamu belum tahu, nanas itu termasuk buah beri. Sekelompok buah beri yang sudah menyatu menjadi satu. Di sisi lain, ada pencinta pizza Hawaii. Mereka bakal meyakinkan kamu betapa enaknya nanas saat dicampur saus tomat. Rasa manis dan segarnya bisa mengimbangi bumbu saus tomat. Jadi kamu di sisi mana? Suka atau enggak? Oh iya, kamu pernah nyobain nanas bareng burger? Yap, burger juga ditaklukkan oleh nanas. Beberapa penggemar mengatakan nanas punya peran yang sama dengan acar. Nanas memberikan rasa manis, asin, dan tajam yang sangat dibutuhkan pengalaman burgermu. Nah, nggak ada saudara kembar yang persis sama, kecuali camilan Twix. Kalau kamu suka memilih, kayaknya kamu sudah punya pilihan. Jadi coba katakan, kamu penggemar Twix kiri atau kanan? Tapi apa keduanya memang berbeda atau cuma langkah pemasaran yang pintar? Kalau kamu pernah beli Twix dalam beberapa tahun terakhir, kamu mungkin punya 3 opsi. Yang reguler, Twix yang katanya berisi 2 batang Twix kiri dan satu lagi berisi 2 batang Twix kanan. Seperti yang kita tahu, Twix dijual sepasang. Namun pada tahun 2012, pabrikan Twix, Mars, membawanya ke level lebih tinggi. Mereka mengeklaim keduanya bukan kembar identik. Lewat iklan yang kocak, Mars memberikan gambaran kepada para konsumen bahwa proses produksi tiap sisinya berbeda. Ceritanya, para penemu Twix, Earl dan Seamus bersaudara, berdebat hebat. Mereka nggak setuju soal teknik menuangkan coklat dan konsistensi karamel. Jadi, mereka mendirikan perusahaan masing-masing. Misalnya, di perusahaan Twix kiri, dasar renyahnya dituangkan ke karamel dan dilumuri coklat. Kalau di perusahaan Twix kanan, kue renyah dan bahan dasar karamelnya yang lembut diselimuti coklat. Menurutku, ini sebenarnya sama aja, cuma beda cara pencelupannya saja.
Nah, beberapa penggemar camilan ini bahkan mengecek kebenaran soal perbedaan antara Twix kiri dan kanan. Ternyata, Twix kiri sedikit lebih renyah. Dan kalau kamu bingung bagaimana cara mengujinya, anggap saja itu melibatkan pengukur desibel digital. Kerenyahan Twix kiri rata-rata 72,3 desibel, sedangkan yang kanan cuma 69,6 desibel. Jadi, apa artinya yang lebih berisik rasanya lebih enak? Kamu jurinya. Para penggemar Twix mengira itu disebabkan proses pengemasan atau penyimpanannya. Mereka bilang bukan kiri versus kanan masalahnya, melainkan penempatan atas versus bawah. Twix yang ada di bagian bawah kemasan selama proses produksi mungkin kurang renyah. Waduh. Aku yakin setiap negara mungkin punya dilema lain, tapi di Amerika Serikat, dilema utamanya adalah perdebatan selai kacang di atas atau di bawah jelly. Kalau kamu pernah muda, angkat tanganmu kalau kamu pernah muda, pasti kamu punya pilihan sendiri. Saat orang dewasa menyiapkan kotak bekalmu, mana yang kamu lebih suka? Jelly dulu atau selai kacang dulu? Orang-orang di Amerika Serikat punya pendapat yang kuat tentang cara membuat sandwich selai keju dan jelly yang sempurna. Beberapa orang mengatakan selai kacang merupakan dasar yang sempurna untuk jelly favoritmu. Sementara yang lain mengatakan jelly harus lebih dulu karena lebih tipis dan lebih mudah menyebar. Pertanyaannya sama, kamu di tim mana? Kalau harus milih, kamu tim taco atau falafel? Kamu mungkin berpikir, emang itu bisa dibandingin? Dan jawabanku jelas, keduanya enak tapi punya fungsi yang jauh berbeda. Begini definisinya, taco, hidangan Meksiko yang terbuat dari tortilla goreng yang dilipat dan diisi dengan kacang, cabai, selada, dan daging pilihanmu. Falafel adalah hidangan Timur Tengah berupa roti kacang Arab atau kacang fava yang dibumbui dengan sempurna, dimasukkan ke roti pita dengan beragam jenis topping saus. Nah, kalian paham perbandingannya atau masih bingung? Kalau pembahasan ini bikin kamu ngiler atau membuat lari keluar untuk membeli camilan, berarti aku berhasil. Oh, dan kalau kamu bingung harus milih apa, pilih aja taco falafel. Ada loh, dan menurutku rasanya juga enak. Apa pas lagi nyeruput kopi kamu pernah bertanya-tanya kopi itu termasuk sup bukan? Ternyata, sebagian orang yakin bahwa kopi bukanlah minuman, melainkan sup. Kenapa mereka mikir gitu? Menurut beberapa penggemar teori ini, kopi sebenarnya kaldu. Alasannya, biji kopi digiling halus dan kemudian diseduh dengan air. Proses ini menghasilkan cairan yang nggak mengental yang biasanya dikenal sebagai kaldu. Teori ini tentu punya penyangkalan. Mereka mengatakan kopi sama sekali nggak menyerupai kaldu. Karena kaldu biasanya berarti cairan yang punya nilai seperti makanan dan berbagai faktor nutrisi. Sementara kopi ya kopi, yang rasanya enak dan ngasih kamu energi. Meski kamu memesan versi berbeda seperti rendah lemak, tanpa busa, grande latte double shot dengan 2% kayak aku. Hey, enak kok. Jadi coba tulis di kolom komentar, kamu ada di tim mana saja ya?